Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satunya? Ada, Bu. Astani, Kabela, sakit. Ada salah satunya? Ada, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sampaikan materi. Ada yang masih ingat tidak? Materi minggu lalu. Ada, Bu. Apa? Tentang iman kepada malaikat. Jadi ada yang bisa menyimpulkan materi kita minggu lalu? Ada, Bu. Ya, pada Reza, silakan. Iman berarti percaya, jadi harus mempercayai bahwa malaikat itu ada, Bu. Oke, betul sekali apa kata Reza, bahwa iman itu artinya adalah percaya. Dan iman kepada malaikat berarti kita harus mempercayai bahwa malaikat itu ada, dan juga malaikat itu memiliki tugas-tugasnya masing-masing ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan bab 2 materi fikih tentang iman kepada kitab Allah. Apa? Iman kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama pada bab 2 ini, yang pertama itu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan benar. Dan yang kedua, memberi rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab Allah. Pernah tidak anak-anak ibu melihat ayah atau ibunya di rumah setelah beribadah ataupun sholat membaca kitab suci Allah? Nah, apa yang dibaca dalam pembacaan? Lagi, ada tidak anak-anak ibu di sini yang mempunyai teman yang berbeda agama? Ada, Bu. Nah, nama apa? Muslim. Pernah tidak teman-teman kalian ketika bertemu atau bermain bersama atau di sekolahan membawa kitab yang mereka percayai? Pernah. Kitab apa? Taurat. Oke. Dua kitab tersebut merupakan dua dari 4 kitab yang perlu kita percayai atau kita imani. Tadi Al-Quran dan Taurat. Ada 2 kitab lagi, apa itu? Injil dan juga Zabur. Nah, tadi ada 4 kitab kan? Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, jadi pembelajaran kita, materi kitab-kitab Allah ini terintegratif dengan pembelajaran lain seperti sejarah Islam. Kenapa? Karena kitab-kitab ini sudah pasti sudah ada dari sejak dulu kan. Nah, diturunkan juga secara bertahap, kemudian tahap
kisah atau sejarah-sejarah. Maka pembelajaran kita pada hari ini pasti menyangkut tentang sejarah Islam. Kemudian terkait atau terhubung juga dengan materi PKWN atau pendidikan keluarga negaraan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini negara yang majemuk, bukan hanya agamanya saja, tapi juga ras, budaya, suku yang bermacam-macam. Nah, pada pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa undang-undang itu menjamin semua orang berhak memilih agama mereka masing-masing dan juga cara mereka beribadah. Jadi, sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, terkait dengan kitab-kitab Allah, masing-masing kitab itu berbeda-beda agama. Sepertinya anak ibu hari ini kalau sudah tampak lesu, mungkin kan belum makan ya. Jadi kita speak dulu, coba berdiri. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, silakan duduk kembali. Jadi, percaya kepada kitab Allah itu sendiri artinya mempercayai bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu mempunyai tujuan, walaupun kitab terdahulu itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, lanjut ke sejarah kitab Allah. Nah, kitab Taurat ini diturunkan oleh siapa? Yang tahu? Yang tahu? Oke, jadi kitab Taurat itu sejarahnya diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya sedang menyembah anak sapi emas. Kemudian sejarah singkat dari kitab Zabur. Ada yang tahu tidak? Kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? Betul sekali. Jadi kitab Zabur itu diturunkan Nabi Daud alaihissalam ketika Nabi Daud membunuh Jalut. Kemudian kitab Zabur ini kita menggunakan bahasa Ibrani. Ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Isa. Dan kita kenal sekarang ini dengan kitab paling baru. Salah satu isi dari kitab Injil ini yaitu melakukan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kitab Al-Quran, kitab kita sendiri. Ini diturunkan kepada siapa? Ya, Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sejarah singkat dan juga pengertian atau makna dari iman terhadap kitab Allah. Jadi di sini ada tugas kalian mengerjakan ini. Ibu kasih kertasnya nanti, silakan kerjakan. Oke, tadi kan sudah dijelasin nih tentang pengertian singkat dan juga makna dari iman kepada kitab Allah. Nah, ada yang mau menunjukkan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jika tidak ada, maka ibu akan bertanya ini. Oke, jika tidak ada, ibu akan bertanya kepada anak kami apa yang anda ketahui tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dan saya ketahui yaitu tentang kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai sedang menyembah anak sapi emas. Oke, jadi benar kata Nabi Muhammad, salah satu kitab-kitab Allah termasuk Taurat tadi adalah kitab yang diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya karena mereka menyembah anak emas kan. Kemudian dari kitab Nabi Muhammad yang diturunkan Nabi Muhammad itu adalah kitab Al-Quran dan juga sekarang berangsur-angsur. Ada lagi kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam dan
Ya, Bu. Minggu depan kita akan belajar tentang iman kepada Rasul Allah. Dan untuk tugasnya, silakan anak-anak membaca buku di rumah tentang kitab Rasul Allah ya. Nanti ketika minggu depan ibu akan bertanya kepada anak-anak. Apakah masih ada yang ingin bertanya tentang kita hari ini? Iya, Bu. Silakan rapikan meja dan kursinya terlebih dahulu, kemudian siap-siap pula. Sebelum kita pulang, mari kita tutup pembelajaran kita dan silakan anak itu Reza untuk memimpin doa untuk pulang. Karena mereka siapkan. Sebelum pulang kita berdoa agar pulang bersama. Doa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi nilai yang kami sampaikan pada materi hari ini kita mendapatkan sampai di akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.